Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku di Elvi Story, waktunya bercerita. Kali ini aku akan menceritakan kisah wanita dari negara Austria yang disekap oleh ayahnya di gudang bawah tanah di rumahnya sendiri selama 24 tahun. Dia juga diperkosa oleh ayahnya sampai memiliki 7 orang anak. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Semuanya ini berawal dari 28 Agustus 1984. Elisabeth Frizzl yang berusia 18 tahun ini tiba-tiba menghilang. Setelah seharian tidak pulang, ibunya bernama Rosemary khawatir dan panik. Dia ini bingung pergi kemana anaknya ini seharian tidak pulang. Setelah menunggu lama tidak kunjung pulang, akhirnya ibunya ini buru-buru mengajukan laporan orang hilang ke kantor polisi. Selama seminggu tidak ada kabar dari Elisabeth dan tidak ada kabar juga dari pihak kepolisian mengenai perkembangan laporan orang hilang, orang tuanya ini sempat berpikir buruk tentang anaknya. Apakah anaknya ini sudah meninggal? Pada 28 Agustus 1984, ini adalah awal mula Elisabeth bisa disekap di gudang bawah tanah. Joseph ini memanggil putrinya untuk ke ruang bawah tanah yang ada di rumah mereka karena dia membutuhkan bantuan Elisabeth untuk memasang pintu ruang bawah tanah yang baru direnovasi. Kenyataannya Joseph ini telah mengubah ruang bawah tanah ini menjadi seperti penjara darurat. Setelah Elisabeth ini menahan pintu yang akan dipasang oleh Joseph ini sudah menyediakan anduk yang dibasahi oleh obat bius. Lalu Joseph ini mendorong Elisabeth dengan membungkam wajahnya menggunakan handuk yang telah diberikan obat bius sehingga Elisabeth ini pingsan dan tersungkur. Setelah menghilang hampir sebulan, tiba-tiba di rumah Joseph ada sepucuk surat yang seolah-olah dikirimkan oleh Elisabeth. Padahal Elisabeth ini dipaksa oleh Joseph untuk menulis surat yang diberi cap pos dari Braunau. Di surat itu Elisabeth menuliskan bahwa dia sudah tinggal bersama temannya. Dia juga memperingatkan orang tuanya untuk tidak mencarinya. Terus dia ini mengancam kalau dia dicari, dia akan meninggalkan negara itu. Lalu Joseph ini memberikan surat itu kepada polisi dan dia mengatakan kepada polisi bahwa putrinya sudah bergabung dengan organisasi aliran sesat. Selama 24 tahun Elisabeth disekap, Joseph hampir setiap hari kalau nggak seminggu 3 kali untuk membawakan makanan dan perlengkapan lainnya. Dan disitulah dia berulang kali memperkosa Elisabeth dan melahirkan 7 orang anak selama disekap di gudang bawah tanah. Anak pertama yang dilahirkan Elisabeth meninggal setelah tak lama dilahirkan karena Elisabeth ini melahirkan sendiri di gudang bawah tanah tanpa bantuan dokter atau perawat. Terus ketiga anaknya, Lisa, Monica, dan Alexander ini waktu masih bayi dibawa ke atas di rumah Joseph yang akan dirawat bersama istrinya yang merupakan ibu Elisabeth. Tapi Joseph ini tidak membawanya begitu saja. Joseph ini membuat skenario seolah-olah ketiga bayi itu diletakkan di depan pintu rumahnya dan ada sebuah surat yang berisi bahwa Elisabeth ini tidak bisa merawat anaknya, makanya dia titipkan kepada orang tuanya untuk merawat anaknya. Setelah kelahiran anak keempat pada tahun 1994, Joseph ini memperbolehkan peluasan gudang bawah tanah yang sempit itu karena sudah tidak bisa untuk menampung Elisabeth beserta anak-anaknya. Namun perluasan gudang itu dikerjakan oleh Elisabeth dengan cara digali tanahnya dengan tangan kosong selama bertahun-tahun. Mereka juga difasilitasi seperti TV, radio, dan pemutar kaset video. Makanan juga disimpan di lemari es dan dimasak atau dipanaskan di atas hot plate. Elisabeth juga mengajari anak-anaknya membaca dan menulis. Joseph juga sering menghukum keluarga tersebut dan mematikan lampu mereka atau menolak untuk mengirimkan makanan selama berhari-hari. Dia menakut-nakuti Elisabeth dan ketiga anaknya yang tersisa, Karsten, Stephen, dan Felix, bahwa mereka akan dibunuh jika mereka mencoba melarikan diri. Saudara ipar Joseph ini sering melihat Joseph memasuki ruang bawah tanah setiap jam 9 pagi. Ketika ditanya saudara iparnya, Joseph ini menjawab bahwa dia di ruang bawah tanah untuk menggambar rancangan mesin yang akan dijual ke perusahaan manufaktur. Dia juga sering menginap di sana pada malam hari dan tidak mengizinkan istrinya membawakan kopi apalagi menyusulnya. Rumah Joseph di lantai dasar ini disewakan untuk orang lain yang telah menyewa selama 12 tahun. Dia ini sering mendengar suara bising dari gudang bawah tanah. Wajar aja sih kalau
kalau dia ini mendengar suara bising dari ruang bawah tanah karena lantai dasar ini pas di atas gudang bawah tanah. Ketika dia menanyakan itu kepada Joseph, Joseph ini mengatakan kalau suara bising di ruang bawah tanah itu disebabkan oleh pipa yang rusak atau sistem pemanasan gas. Pada tanggal 19 April 2008, salah satu anak Elizabeth, Christine, sakit hingga pingsan. Elizabeth ini memohon kepada Joseph untuk membawa Christine ke rumah sakit karena Christine ini memerlukan penanganan dari dokter. Dengan terpaksa, Joseph ini menyetujui keinginan Elizabeth dan membawa Christine ke rumah sakit. Setelah itu, Elizabeth membantu Christine keluar dari gudang bawah tanah untuk dibawa ke rumah sakit. Untuk pertama kalinya, setelah 24 tahun disekap, Elizabeth menghirup udara luar. Namun itu hanya sebentar, Elizabeth dipaksa Joseph masuk kembali ke gudang bawah tanah. Christine dibawa ke rumah sakit terdekat dengan ambulan. Setelah tiba di rumah sakit, Joseph ini mengatakan bahwa dia menemukan Christine yang sudah sakit ini dan menemukan surat dari ibu Christine yang berisi keluhan penyakit Christine, yang kemudian dia serahkan kepada dokter. Padahal itu semua tulisan dari Joseph. Salah satu staf rumah sakit ini merasa curiga dan bingung dengan cerita Joseph yang tiba-tiba menemukan Christine dan surat dari ibu Christine. Lalu staf ini melaporkan kepada polisi dan kemudian polisi melakukan penyiaran di media publik mengenai ibu Christine yang menghilang untuk segera mendatangi staf rumah sakit dan memberikan informasi mengenai anaknya Christine. Polisi juga melakukan interogasi kepada Christine mengenai keluarganya, namun Christine hanya terdiam tidak mengatakan apapun karena dia sudah diancam oleh Joseph untuk tidak mengatakan apapun kepada staf rumah sakit atau polisi. Polisi akhirnya menjadi curiga terhadap Joseph dan membuka kembali penyelidikan atas hilangnya Elizabeth Frizzell. Mereka mulai membaca surat-surat yang diduga dari Elizabeth. Setelah pulang dari rumah sakit, Joseph bertemu Elizabeth di gudang bawah tanah. Di situ Elizabeth memohon kepada Joseph untuk membawa dia ke rumah sakit karena khawatir dengan keadaan putrinya. Dengan terpaksa, akhirnya Joseph membawa Elizabeth ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, salah satu staf rumah sakit memberitahu polisi bahwa keluarga dari Christine sudah tiba. Karena merasa curiga, polisi menahan mereka di halaman rumah sakit dan membawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah tiba di kantor polisi, Elizabeth ini diinterogasi. Disinilah dia mengungkapkan kisah 24 tahun penahanannya. Elizabeth menceritakan bahwa Joseph memperkosanya sampai memiliki 7 orang anak dan memaksanya untuk menonton video porno yang kemudian diperagakan kembali oleh Joseph di hadapan anak-anaknya untuk mempermalukannya. Dari pengakuan Elizabeth, akhirnya Joseph Frizzell yang berusia 73 tahun ditangkap atas kejahatan serius terhadap anggota keluarga. Pada tanggal 27 April 2008 malam hari, polisi beserta Elizabeth menuju rumah Joseph untuk membebaskan anak-anaknya yang ada di gudang bawah tanah. Setelah tiba di rumah, Rosemary ini kaget melihat putrinya yang telah menghilang 24 tahun kembali ke rumah. Dan ditambah lagi ibunya baru mengetahui selama ini putrinya ini disekap oleh suaminya di gudang bawah tanah di rumahnya sendiri. Penyidik pun menuju gudang bawah tanah dan membuka pintu gudang menggunakan kunci rahasia dan membebaskan anak-anak Elizabeth. Semua yang tinggal di rumah itu pun diperiksa oleh polisi termasuk Rosemary, ibu Elizabeth dan penyewa di lantai dasar. Setelah pemeriksaan, Rosemary dan penyewa itu terbukti tidak bersalah dan tidak mengetahui tentang penyekapan ini. Akhirnya Elizabeth beserta anak-anaknya bisa menghirup udara luar dan tidak tinggal lagi di gudang bawah tanah dan menjalani kehidupan barunya.